sekarang ini merupakan mata kuliah wajib, ya, mata kuliah wajib. Saya berharap adik-adik mengikuti dengan saksama. Tidak seperti mata kuliah lain yang sifatnya pilihan mungkin ya. Karena ini wajib, maka sangat penting untuk mengikuti segala aturan yang kita sepakati bersama begitu. Yang pertama mungkin adik-adik yang Kordi telah menyebar jadwal perkuliahan kita. Ya, kalau setelah dibaca nanti ada hal yang menarik di sana. Yang pertama, strategi pembelajaran nanti yang kita akan gunakan di mata kuliah ini adalah ceramah. Jadi dosen seperti biasa akan memberikan materi, mungkin tidak terlalu banyak. Ada observasi lapangan atau studi kasus. Ini kaitannya 2, 3 ini nanti kaitannya dengan nomor 4 penulisan laporan. Yang nomor 5 itu pembuatan video. Ya, jadi kalau kita lihat dari strategi pembelajaran ini, maka ada 2 penugasan yang akan adik-adik terima. Yang pertama pembuatan video, yang kedua adalah penulisan laporan. Apa saja videonya? Ya, nanti kita akan bahas. Tapi tata tertib perkuliahan, ya, seperti biasa syarat umum 75% dari total pertemuan. Hitung 16 kali pertemuan, 25%-nya harus hadir. Bila mana tidak hadir, maka dianggap tidak mengikuti. Nah, ini mahasiswa wajib hadir tepat waktu. Nah, ini ada beberapa yang tidak bisa hadir, hanya 70-an dari 80-an lebih. Terus tugas dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan saya mengingatkan plagiarisme tidak ditoleransi. Jadi jangan sampai adik-adik hanya copy paste dari video-video teman yang lain begitu. Saya kira ini tidak baik. Hindari plagiarisme. Cobalah kelola kemampuan sendiri untuk membuat tugas-tugas. Tentu yang terakhir secara umum etika akademik selama perkuliahan. Artinya apa? Kalau bertanya silahkan bertanya, kita diskusi. Dari awal kita berharap kalau kuliah ya mungkin yang lain-lain sementara dimatikan, di off atau di silent, kita fokus pada perkuliahan. Itu tata tertib. Nah, model tugas ada 2. Tugas pertama selama 16 kali pertemuan, 1 tugas membuat video. Setiap orang membuat video berkaitan dengan standar Kintamani. Panjangnya tidak dibatasi, silahkan menitnya. Tetapi videonya menyangkut semua standar trust, artinya seolah-olah kita memperkenalkan anjing Kintamani itu ya berbasis standar. Misal kita perkenalkan anjing Kintamani, karakteristik umum, bulu misalnya panjang, berwarna A, B, C, dan D, dan sebagainya dengan karakteristik penting seperti apa misalnya itu. Nah, berkaitan dengan itu, video menyertakan tujuan pembuatan. Ya, video ini dibuat dalam rangka melengkapi tugas mata kuliah apa dengan pembimbing. Ya, disebutkan di sana ketika memperkenalkan diri. Ya. Video diupload di YouTube, link YouTube diupload di Oase. Nah, tentu modal tugas ini nanti kita lihat di di kapan membuat penugasan ini, tugas 1 ini nanti kita bisa lihat di di jadwal kuliah.
Nah, tentu sebelum adik-adik keluar untuk mencari anjing hitam mani, untuk disampaikan tentang karakteristiknya, jadi kita akan memberikan sedikit apa namanya gambaran berkaitan dengan standar terah anjing hitam mani. Terus tugas kedua, membuat satu laporan hasil observasi dalam bentuk studi kasus. Topik yang dilaporkan adalah peliharaan anjing hitamani dalam Doksu. Nah, nanti di bulan Mei ini akan ada Pamnas anjing hitamani di Bangli. Ya, ada Pamnas. Nah, tentu adik-adik akan lihat bagaimana seorang juri menilai seekor anjing. Apa saja dinilai nanti mungkin akan ada penjelasannya di mata kuliahnya. Ya, tinggal lihat ke sana, lihat bagaimana juri apanya dinilai. Nah, misalnya seekor anjing diberi juara satu misalnya, ya dikasih juara begitu. Nah, tugas adik-adik adalah mereview, membuat laporan dalam satu ekor anjing itu kenapa juri itu memberikan ini juara, atau boleh yang tidak juara. Atau barangkali ada anjing yang didiskualifikasi oleh juri. Ya. Jadi laporan, cari fokus satu ekor anjing, dilihat siapa penjuriannya foto, bila mana dia mendapatkan juara satu, juara dua, juara tiga, analisis kenapa, kalau kamu memilih juara satu, kenapa kira-kira dia dapat juara satu. Analisis kritis. Oh, karena satu dia sesuai dengan standar breednya, ininya begini, begitu. Nah, kalau dia diskualifikasi misalnya, kenapa kira-kira? Atau dia tidak dapat juara, bagaimana? Begitu. Nah, itu dibuat, bisa diketik, nanti di-upload di Wase. Nah, laporan ini tentu setelah adik-adik melihat langsung Pamnas Anjing Hitam Mani yang kalau tidak salah diadakan pada bulan Mei ini, pertengahan Mei kalau tidak salah. Nah, tentu dengan demikian adik-adik harus datang sambil melihat eh, pameran nasional Anjing Hitam Mani. Itu kira-kira untuk apa namanya berkaitan dengan apa namanya dengan eh, kontrak kuliah. Karena nanti ini merupakan penugasan, nah oleh karena itu saya ingin bertanya, kira-kira ada hal yang memberatkan atau tidak mengerti apa yang dimaksud atau bagaimana? Silakan. Mohon izin mengkonfirmasi nggih Prof, sejauh ini masih aman untuk filenya, apakah nanti boleh bantu dikirim atau sudah ada di WhatsApp nggih Prof? Kenapa? Untuk sejauh ini sudah aman Prof, izin mengkonfirmasi, izin juga untuk file kontrak Kintamani ini saya lihat di grup Korti belum dikirimkan, apakah akan ada dikirimkan atau di OASA nggih Prof? Belum. Nanti saya akan pasang di WhatsApp. Nggih baik Prof, terima kasih. Ya, ada lagi yang kaitannya dengan ini. Izin bertanya, Prof. Silakan deh.
Saya izin bertanya untuk tugas satu dan tugas 2 itu apakah semuanya tugas individu atau tugas kelompok nih? Individu. Oh, baik, Pak. Khusus untuk anjing Kintamani itu individu. Nah, ini sudah kelihatan jadwalnya? Terlihat, Prof. Nah, kalau sudah kelihatan, ya, yang pertama nanti standar sejarah anjing Kintamani, itu setelah itu standar terah anjing Kintamani, setelah tanggal 17 Maret, ya, 24 Maret itu adik-adik sudah bisa membuat unjuk kerja pembuatan video standar terah anjing Kintamani. Ya. Nanti di beberapa tempat kalau ada temennya punya anjing Kintamani diusahakan yang standar itu sebagai model 24 Maret. Ya. Nah, tetapi ini tidak mesti untuk penugasan, ya, kita masih relaksasi, beri, mungkin belum selesai, kita nanti, tapi di akhir pertemuan 16 kali, semua sudah harus terkumpul. Ya. Terus ini ada kebutuhan biologi reproduksi, juga ada karena prasyarat harus sudah ujian tengah semester. Terus, nah, di Mei 26, ya, unjuk kerja laporan penilaian ending presentasi anjing standar breed dan aspek keserawan. Ini yang saya sebut tugas 2, ya. Ini waktunya dalam jadwal saya pakai 26 Mei. Tetapi manakala ini mendahului pameran anjing Kintamaninya, nanti kan saya sampaikan, maka adik-adik sudah bisa melihat di pameran dulu. Fokus pada satu ekor anjing, foto anjingnya itu, foto jurinya, bagaimana dia memeriksa, setelah itu hasil akhir dari pemeriksaannya mereka apa. Itu yang kita analisis. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, kita akan melanjut biar tidak buang-buang waktu. Karena masih ada waktu, saya akan lanjutkan ke apa namanya sejarah anjing Kintamani. Bagaimana? Saya beri kesempatan kalau ada yang mau bertanya berkaitan dengan jadwal, berkaitan dengan penugasan. Untuk saat ini masih cukup, Prof. Untuk Cukup dimengerti. iya, dimengerti, Prof. Untuk jadwal dan penugasan. Baik, kalau memang demikian, kita akan mulai kuliah pertama kita berkaitan dengan sejarah anjing Kintamani. Ini penting, satu-satunya keunggulan, salah satu dari 3 keunggulan FKH Udayana adalah anjing Kintamani, di samping babi dan sapi Bali. Oleh karena itu, saya berharap adik-adik benar-benar ini memahami anjing Kintamani karena kita menjadi central of excellence daripada Kintamani. Ya. Beda dengan penyakit, barangkali nanti penyakit umum bisa saja, ya, keseluruhan, tetapi khusus untuk anjing Kintamani itu pusatnya ada di Udayana. Ya. Nah, ini apa namanya profil saya. Nah, bila mana? Nah, ini
promosi sedikit. Anjing Kintamani sendiri bukunya ada dulu, mungkin sudah habis, tidak saya gini lagi. Tetapi hal-hal lain yang berkaitan dengan nutrisi, dengan ini sebetulnya hampir sama dengan hewan-hewan companion, maksud saya dengan anjing-anjing yang lain. Maka bila mana ada yang tertarik, kita punya buku sebentar, mungkin bisa saya tunjukkan ya. Saya bisa tunjukkan ntar yang mana nih. Nah, mungkin ini ya, kalau ada yang tertarik, ini ada inseminasi buatan pada anjing. Jadi kalau nanti praktisi hewan kecil, kalau ada yang mau melakukan gini, ini lengkap bagaimana sampai cara koleksi ada. Ini sebagai bahan rujukan juga. Yang kedua ini ada aspek reproduksi pada pengembangbiakan anjing. Meskipun anjing, tetapi kita maninya juga ada dan ilmunya hampir sama. Ini ada. Terus ada juga buku ini, tetapi buku ini sudah habis. Itu tentang anjing perawatan dan pengembangbiakannya. Terus kaitannya dengan IB, khusus bagaimana melakukan pemeriksaan dan pengumpulan semen pada anjing. Ya, mudah-mudahan. Dan yang buku terakhir, ini ada panduan lengkap merawat anjing. Ya, merawat anjing. Nah, ini sebagai bahan-bahan acuan kita. Nah, bila mana tertarik silahkan, atau licet di website atau di Shopee ada kayaknya. Silahkan di medsos, di langsung penerbitnya paling tidak bisa menambah pengetahuan berkaitan dengan peranjingan. Jangan sampai nanti praktek hewan kecil, karena banyak sekali saya lihat breed anjing itu ada hampir 400-an lebih. Ya mungkin meskipun di Indonesia tidak seluruhnya ada, tapi paling tidak banyak sekali ada. Jangan sampai nanti menulis nama breed itu kita salah begitu. Karena ada beberapa anjing-anjing yang hampir mirip. Nah, lebih-lebih kalau anjing breed, mixed breed begitu. Yang dicampur, anjing kecil campur itu sulit sekali. Ini apa? Chihuahua nggak? Sheltie nggak? Atau eh, Peking nggak? Nah, macam-macam lah. Jadi oleh karena itu penting untuk kita sebagai calon dokter hewan untuk mengerti tentang bagaimana eh, companion animal itu tidak hanya penyakit. Ya, kalau hanya penyakit itu hampir sama. Nanti berhadapan dengan pasien hewan sakit, anjing sakit, pengobatannya hanya sama. Kalau panas, kasih turun panas. Kalau kita memikirkan ada infeksi, kan kasih infeksi. Ya. Nah, terus yang satu, kalau lemah kasih peningkatkan stamina, kan cuma itu aja. Tinggal pilihan obat. Jadi modelnya sama. Jadi kita mengobati simptom gejalanya, kita mengobati penyebabnya kalau kita memikirkan bakteri, kita meningkatkan kondisi tubuh. Nah, tapi berkaitan dengan reproduksi ya beda. Reproduksi anjing itu beda dengan reproduksi sapi nanti. Karena saya lihat di reproduksi sapi, reproduksi
sepertinya tidak diberikan berkaitan dengan reproduksi khusus pada anjing. Itu saya kira silahkan kalau yang ada tertarik, kita lanjut ke mana nih ya? Berkaitan dengan sejarah. Dilihat ya dia. Oke. Nah, sebelum kita melanjut, kita harus paham dulu apa yang disebut ras, trah, atau breed. Ya. Apa disebut dengan breed? Apa yang disebut trah, sama ya? Is any group of animal, jadi sekelompok hewan yang berasal dari stok yang sama, ya, anak-anakannya diternakan sedemikian rupa, ya, yang disesuaikan dengan standarnya, dan standarnya itu dicatat, ya, untuk menandai hewan tersebut. Nah, ketika kita berbicara anjing kintamani, maka ketika kita berani menyebut anjing kintamani itu adalah anjing ras, maka anjing kintamani itu harus berasal dari grup anjing kintamani yang diternakkan sedemikian rupa turun-menurun dengan tetap mempertahankan karakteristiknya. Nah, karakteristik yang diinginkan oleh penggemar anjing kintamaninya atau badan-badan atau institusi atau yayasan yang memang berkecimpung di dalam hal tersebut. Khususnya untuk di Indonesia, badan yang mengurus tentang kinologi itu ada Perkin, dan khusus untuk anjing kintamani ada ATAKB, Himpunan Trah Anjing Kintamani Bali. Terus melanjut, definisi a new breed. Awalnya kita tidak masuk di dalam breed internasional. Di dalam buku-buku breed anjing kintamani itu tidak ada. Oleh karena itu kita mencoba apa sih definisi new breed itu. Nah, jadi ada sekelompok atau populasi anjing yang mempunyai karakteristik khusus, ya, yang hanya ada aslinya di daerah tertentu, ya, dan karakteristik tadi unik, tidak sama dengan karakteristik anjing lainnya, ya. Dan di samping itu ada pembatasan, bukan merupakan hasil crossing dari dua ras anjing yang tercatat di FCI. Nah, artinya setiap kelompok anjing yang ingin kita daftarkan sebagai new breed, populasi anjing itu harus seragam, hanya ada di kita. Anjing kintamani telah memenuhi syarat. Awalnya hanya di Kintamani. Populasi tanda kutip hampir seragam. Mempunyai keunikan tertentu tidak sama dengan anjing lain. Jadi dari 400 anjing yang ada, satu pun tidak mempunyai bentuk yang sama. Misalnya Chihuahua yang kecil dengan Doberman yang besar tidak sama. Kintamani dengan Alaska Malamute juga tidak sama. Dengan Siberian Husky tidak sama. Dengan Choco juga tidak sama. Pekingese apalagi, ya. Dan Kintamani itu tidak merupakan hasil direct cross. Hasil penelitian saya,
itu dipakai sebagai acuan bahwa anjing Kintamani itu adalah anjing geladak yang mengalami loss of genetic diversity. Silahkan buka di jurnal Heredity. Kita dengan peneliti Amerika telah menemukan bahwa asal-usul anjing Kintamani itu bukan dari Coco, bukan dari Peking atau dari anjing manapun, tetapi anjing geladak yang mengalami kehilangan variasi genetik 2005. Silahkan cek Kintamani di emerging breed. Nanti ada tulisan saya di sana bersama tim dari Amerika. Itu definisi. Nah, ketika definisi ini kita tahu, kira-kira kita bertanya anjing Kintamani kita itu bagaimana. Tetapi tidak cukup. Kalau pertama dari pengertian new definition breed, kita mungkin oke. Sekarang ternyata ada persyaratannya. Requirement for recognition a new breed. Jadi FCI itu sebuah badan dunia yang memang mengurus tentang anjing seluruh dunia, mempersyaratkan ada yang disebut dengan satu, eight independent family group. Ada 8 kelompok keluarga yang berbeda satu dengan lainnya. Harus mempunyai profil DNA. Dan kebetulan saya selama 6 bulan di University of California Davis belajar tentang DNA anjing, ya. Saya telah mempunyai profil DNA itu, sehingga ketika anjing Kintamani itu apa yang saya kerjakan itu sangat membantu. Jadi tidak perlu lagi melakukan tes DNA, kita sudah punya profilnya. Dan itu pun profil yang kita gunakan, yang kita dapatkan itu sesuai dengan ISAG, International Society Animal Genetics. Jadi sudah bisa digunakan. Yang berikutnya juga completed questionnaire on health. Jadi harus mempunyai catatan tentang kesehatan. Dan kita di Udayana sudah cukup banyak menghasilkan tulisan-tulisan berkaitan survei tentang kesehatan anjing Kintamani. Meskipun masih banyak yang perlu dilakukan riset-riset berkaitan ini. Tetapi paling tidak beberapa kita sudah punya, dan ini sudah cukup membanggakan untuk bisa membantu menaikkan derajat anjing Kintamani. Yang berikutnya juga dengan perilaku dan karakter. Di awal ketika pengusulan kita juga sudah, jadi Udayana poinnya banyak sekali perannya di dalam rangka menjadikan anjing Kintamani sebagai new breed. Ya. Jadi dari DNA, complete questionnaire on earth, dan evaluasi perilaku itu hasil kerja Udayana. Jadi banyak mahasiswa yang kita bimbing untuk melakukan penelitian-penelitian berkaitan dengan pemenuhan persyaratan untuk menjadi new breed. Dan lanjut, di samping itu harus mempunyai standar. Standar itu tidak boleh beda, harus sama. Di antaranya Kintamani, tetapi dengan breed lain harus beda. Coba cek, ada nggak anjing yang warnanya kalau putih di pinggir telinganya ada berwarna merah atau biskuit color, ada nggak? Itu merupakan keunikan dari anjing Kintamani. Nah, ini juga anjing Kintamani itu seperti tadi harus ada 8 bloodline, 8 keturunan, yang setiap family group itu paling tidak 2 jantan, 6 betina. Nah, termasuk juga tidak ditemukan adanya
penyakit-penyakit bawaan seperti displasia atau fra, epilepsi, termasuk juga karakter. Itu. Yang berikutnya, segala sesuatu benar daripada persyaratan kita itu kita ajukan ke PCI dalam 4 bahasa. English, French, German, and Spanish. Ya. Nah, tentu persyaratannya atau formatnya disesuaikan dengan permintaan dari Federation Sinologic International. Oke? Terus kita lanjut. Nah, kalau dari syarat-syarat untuk mengajukan sebuah breed baru, bagaimana anjing hitamani? Pertama, history, ya. Aslinya kita tidak tahu asal-usul anjing kintamani. Nah, tetapi kita percaya ya anjing itu hidup di daerah Kintamani. Ya. Kita percaya, tetapi kita tidak tahu usul-usul asal-usulnya. Meskipun demikian, ya, kita di Himpunan Trah Anjing Kintamani Bali mencatat di dalam sejarah di Februari 18 di 2006 kita nyatakan sebagai anjing ras pertama Indonesia. Ras pertama. Terus di 2012 anjing Kintamani tercatat sebagai anjing ras tingkat Asia by Asian Kennel Union (IQ). Nah, saya dapat pengalaman sebelum 2012 ini presentasi di Taiwan. Ya, mereka banyak tertarik sekali dengan anjing Kintamani kita. Ya, bentuknya yang cukup atletis begitu. Tapi memang pada saat itu kita meskipun menurut mereka belum begitu sempurna, tetapi paling tidak kita membawakan foto-foto Kintamani itu sudah sempurna. Sehingga ketika ada perapatan di 12 ini ya di Filipina, anjing kita disahkan sebagai ras Asia. Melanjut 27 tahun setelahnya, di 20 Februari 2019, kita mengajukan ke FCI dan pada tanggal ini dikeluarkan oleh FCI bahwa anjing Kintamani ditetapkan sebagai anjing ras, tetapi belum definitif profesional. Artinya masih percobaan sampai 14 tahun ke depan dari 2019. Bila mana dalam 10 tahun kurang lebih 2019 kita akan ajukan sebagai definitif. Kalau itu disetujui maka kita definitif menjadi anjing ras. Kita akan sama dengan anjing ras yang lain. Tapi sementara kita berbangga menjadi professional breed. Jadi kita masih sifatnya yang dinamakan profesional. Sementara masih dalam pengawasan kurang lebih demikian. Ya. Kalau kita lihat di websitenya FCI, kita sudah ada di sana sebagai profesional. Ini. Jadi FCI Breed Recognized on Professional Base. Ya, ada di sana, kita klik, akan nampak apa kelemahan kalau masih profesional, masih dalam pengawasan, ya. Jadi kita tidak bisa ikut di cacip
ada sebuah pameran khusus ya tentang cantik, kita belum bisa. Kita akan bisa bila mana kita sudah menjadi definitif. Ya. Tetapi hal-hal lain seperti winner dog show, section show Europe, Asia, and Pacific, Amerika dan Caribbean, kita boleh ikut. Ya. Ya. Dan kita sudah diperbolehkan anjing kita mani kita memakai logo FCI. Hanya satu saja yang belum, kita tidak bisa cacip, ada suatu kejuaraan cacip, selebihnya kita bisa. Pakai logo juga bisa. Tetapi tetap di dalam pengawasan. Nah, bagaimana nanti syarat-syarat yang harus kita penuhi ya agar nanti dari profesional berubah menjadi definitif. Ya. Jadi tidak jauh berbeda kita menulis laporan perkembangan dari anjing kita sekarang sudah ada di mana. Nah, jadi nomor satu ini kita gampang karena setiap perlombaan di luar negeri anjing kita sudah ada yang ikut, sudah banyak anjing-anjing kita mani berada di luar negeri, ada di Swiss, Finlandia, ada terus di tingkat Asia juga sudah banyak, jadi Eropa juga sudah banyak, termasuk Ukraina. Terus catatan tentang jumlah individu secara global sekarang berapa? Nah, kondisi kesehatan, meskipun ada, kita masih tetap melakukan riset-riset dengan mahasiswa yang memang tertarik melakukan survei tentang riset. Yang terakhir ada S1 yang meneliti tentang perilaku anjing Kinamani bila mana ada noise atau suara-suara bising seperti gamelan Bali, seperti halilintar. Itu sudah ada yang meneliti. Nah, kondisi kesehatan yang lain belum banyak yang kita ekspos, tapi paling tidak cukup untuk memberi gambaran tentang kesehatan anjing Kinamani. Demikian juga perilaku, temperamen. Ya. Ini yang masih banyak, mestinya masih banyak kita memerlukan mahasiswa untuk mau terjun untuk melakukan survei berkaitan dengan perilaku. Dan termasuk catatan mengenai kesulitan kita selama kita dipantau menjadi profesional breed. Nah, bila mana ini semua kita bisa lakukan, kita bisa bukukan, kita summit lagi di 2029, ya, Astungkara setelah itu kita bisa menjadi anjing definitif. Ketika kita mengirim, mereka datang ke Indonesia ya untuk melihat benar apa enggak. Jadi bila mana kita tidak ada perubahan-perubahan dan itu dinyatakan oke oleh komisi, maka kita akan menjadi pertama di Indonesia anjing kita mani menjadi anjing ras tingkat dunia. Ya. Dan ketika sudah ditetapkan, ya kita tidak perlu lagi mengamandemen. Namun dalam perjalanan profesional ke definitif, bila mana kita perlu sedikit berubah, di sana sangat dimungkinkan. Jadi dengan demikian, suksema itulah sejarah anjing Kintamani. Dan ini adik-adik harus mengetahui. Karena ini merupakan unggulan Universitas Udayana di samping babi dan sapi Bali. Pengalaman saya ketika sering bergaul dengan teman-teman di luar, Bali terutama masih dalam daerah Indonesia, ya kita pasti akan menang dalam hal berkaitan dengan companion animal anjing. Kenapa? Dibanding dengan universitas yang lain, mereka kadang-kadang tidak begitu strict untuk mempelajari tetek bengek berkaitan dengan anjing.
termasuk juga babi, ingat itu. Babi dan anjing itu memang harus kita miliki, kita pegang sedemikian rupa sehingga kalau orang luar negeri ingin meneliti anjing Indonesia dan babi pasti harus ke kita begitu. Termasuk sapi Bali. Nah, meskipun kalau sapi Bali sekarang sudah banyak diambil oleh grup-grup FKH lain di Indonesia karena itu sudah tersebar. Tanda kutip kalau lihat keyakinan tidak terlalu bersinggungan dengan keyakinan, sedangkan babi dan anjing masih ada apa namanya bersinggungan dengan keyakinan, maka mereka-mereka itu kadang-kadang tidak terlalu sering, dan oleh karena itu kesempatan kita sebagai Center of Excellence babi dan anjing Kintamani. Demikian saya kira, kalau ada pertanyaan silakan. Jadi satu topik kita udah selesaikan. Ada pertanyaan? Atau kesan-kesan atau tambahan ketika saya menyampaikan terlalu cepat atau gimana? Monggo. Jangan malu-malu bertanya. Nanti sesat di jalan. Kalau tidak bertanya sesat di jalan. Tapi kalau banyak bertanya malu-maluin sendiri begitu. Silakan adik-adik. Waktu untuk adik-adik kok pada diam semua ya. Ini kok 63, mana lagi 7 ini hilang. Saya sudah blok, saya sudah catat ini. Sudah rekam. Yang hilang ini. Ya. Izin bertanya, Prof. Ya. Tadi Prof sempat bilang jikalau anjing Kintamani masih belum diketahui asal-usul pastinya dari mana, tapi memang hidup di kawasan Kintamani. Bisa diperkeras sedikit deh. Saya kok nggak mendengar ya, sorry. Halo, apakah udah jelas? Ya, sudah. Oke, izin bertanya, Prof, apakah sudah jelas? Ya. Oh ya, tadi Prof bilang terkait anjing Kintamani itu sampai saat ini belum diketahui asal usulnya, Prof. Tetapi memang ditemukan di kawasan Kintamani. Apabila suatu hari nanti ditemukan asal usulnya anjing Kintamani dan ternyata bukan dari Kintamani, apakah itu akan merubah nama atau lain sebagainya, Prof? Dan apakah jadinya mungkin proses-proses yang tadi Prof sudah lakukan sampai ke Asia dan bahkan ke Eropa dan lain sebagainya itu dihapuskan seperti itu, Prof? Iya, bisa. Karena itu origin, asal-usul itu penting sekali dalam penetapan breed, karena tidak boleh satu breed nasional kita diakui atau diajukan oleh orang lain, negara lain begitu. Nah, misalnya di Kintamani karena lahirnya hidupnya di Kintamani ketika banyak di Belanda, misalnya dulu pernah ada dokter Sang namanya di Belanda, banyak memelihara bawa 2 ekor anjing, di sana diternakan banyak, mereka mau melakukan apa namanya registrasi, tidak dibolehkan karena yang membolehkan untuk mengajukan itu negara asal. Nah, terus asal usul. Kalau asal usul biasanya itu harus ada catatan khusus, diketahui benar. Anjing-anjing selain grup 5, ya itu diketahui asal usulnya. Grup 5 FCI itu namanya primitive type, ancient dog, jadi anjing-anjing yang anjing kuno yang memang berasal dari domestikasi anjing sebelumnya. Nah, silakan adik baca apa namanya tulisan saya di Journal of Heredity, ya, The Kintamani Dog Emerging Breed Dog from Indonesia. Coba ada. Adik-adik kan tahu di mana posisi anjing Kintamani, kenapa dia dekat dengan Coco, kenapa dia dekat dengan Dingo.
Ada di sana. Apa kesimpulannya? Nah, berdasarkan itulah kita pakai bahwa memang ancient dog, kita anjing itu anjing yang mengalami genetic loss diversity. Itu? Baik Prof, terima kasih Prof. Ada lagi? Cukup? Nah, ini tadi yang masuk saya log itu 71, sekarang cuma 63. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi pada adik-adik yang lain, karena ini kan memang jamnya khusus untuk jam Kintamani kan. Jadi 9.50 itu memang untuk Kintamani, jadi kita tidak mengambil jam orang lain. Nah, ini dari 80-an sekian yang hadir saya log itu 71, dan ternyata sampai akhir dia berkurang menjadi 62. Ini saya udah catat ya. Jadi kita tidak main-main untuk hal yang demikian. Ini termasuk etika akademik. Kalau memang kuliah lah dengan baik. Atau dengan catatan ada yang ingin disampaikan, tidak kuliah itu kenapa begitu. Saya kira demikian. Ada pertanyaan lagi? Mungkin untuk saat ini masih cukup, Prof. Cukup ya? Iya, Prof. Baik, kalau memang cukup, ya saya hentikan. Sampai jumpa pada minggu depan. Seperti biasa, tetap saya online pada jam yang sama. Mohon sampaikan, tolong Korti dibantu. Kita tidak main-main kalau memang tidak hadir. Kita akan lihat karena kita sudah record dari 71 sekian menit kita tambah. Tidak ada yang masuk, kita log. Dari 71 kita log. Akhirnya yang tersisa 62. Selamat pagi menjelang siang. Sampai jumpa minggu depan.